Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mahasiswa angkatan 6 untuk mata kuliah Hukum dan Advokasi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang aturan undang-undang telekomunikasi dan ITE. Terus kemudian saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup Undang-Undang Telekomunikasi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi menyebutkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperhatikan hal-hal seperti berikut. Dalam hal ini melindungi pengguna dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan perkembangan global, serta dilakukan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan adanya peran serta masyarakat. Ruang lingkup Undang-Undang ITE. E-commerce adalah dalam suatu website menyediakan atau melakukan transaksi secara online atau melakukan suatu cara belanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and report. Pengertian nama domain dalam ruang lingkup Undang-Undang terkait soal 1. E-commerce, 2. Pengertian nama domain atau domain name adalah mudah diingat dan digunakan oleh pengguna internet untuk menemukan situs sebagai pengganti internet atau protokol address yang menyediakan akses ke suatu situs dan biasanya terdiri dari satu serial angka. Privacy and security on the internet, yaitu keamanan jaringan data atas kerahasiaan dan integritas data, menjadi jaminan kemampuan untuk mengenal, mengirim pesan, dan membuktikan bahwa pesan tersebut, bahkan si pengirim keamanan jaringan data terdiri dari privacy, autentifikasi, integritas, dan tidak diragukan. Untuk menjamin keamanan internet, maka diperlukan adanya application layer security, contoh adanya password untuk jaminan keamanan data seorang di dalam komputer dan internet. Kemudian ruang lingkup Undang-Undang ITE. Selain tadi e-commerce, domain name, kemudian terkait soal privacy and security on the internet, yakni dalam hal adanya password. Kemudian dikenal dengan copyright atau hak cipta adalah perlindungan hukum atas karya hasil yang mengarang hasil yang melarang penggunaan tanpa seizin penciptanya. Defamation diartikan sebagai pencemaran nama baik. Fitnah secara lisan, fitnah secara tulis, penghinaan sebagai bentuk pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang. Content regulation isi dari peraturan dalam hukum cyber diarahkan kepada regulasi media. Maksudnya adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Regulasi media adalah aturan-aturan yang kebijakan berkaitan dengan yang mengatur hubungan operasional media massa online. Dispute settlement adalah penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam hukum cyber, pada dasarnya menyangkut masalah perdata, dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik. Kemudian dalam proses hukum dan etika siber ini adanya pembinaan. Ini diatur di Undang-Undang ITE terkait telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penempatan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, serta penempatan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi masyarakat, serta perkembangan global. Peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyampaian pemikiran, pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan telekomunikasi dalam rangka penetapan kebijakan regulasi dan pengawasan. Lembaga mandiri dibentuk untuk melibatkan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dalam hal ini melindungi kepentingan umum dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan adanya peran serta masyarakat. Di dalam memahami Undang-Undang ITE,
atau kunci cyber ini, kita mengenal prinsip yurisdiksi. Apa sih pemaknaan prinsip yurisdiksi? Itu suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilan terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut memilikinya. Suatu pengadilan dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dalam perjanjian internasional. Kemudian pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayahnya. Itu pemahaman tentang yurisdiksi. Yurisdiksi menurut Adolf, dalam hal ini dikenal yurisdiksi legislatif, adalah kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan, mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa hukum lainnya. Kemudian yurisdiksi eksekutif itu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum taat pada hukum. Tindakan pemaksaan dilakukan oleh badan eksekutif termasuk juga kekuasaan menolak atau memberi izin kontrak-kontrak perjanjian dengan negara lain serta tindakan eksekutif lain. Kemudian yurisdiksi yudikatif yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang atau subjek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian prinsip yurisdiksi dari suatu negara. Prinsipnya prinsip teritorial, di mana yurisdiksi teritorial itu mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam negara. Jadi siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, maka yurisdiksi teritorial berlaku. Kemudian prinsip nationality. Yurisdiksi nasional adalah suatu negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimanapun juga. Berlaku ajas nasional aktif dan ajas nasional pasif. Prinsip perlindungan. Yurisdiksi prinsip perlindungan suatu negara dapat melakukan yurisdiksi terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negara. Prinsip universal yurisdiksi universal untuk mengadili tindakan kejahatan tertentu. Prinsip organisasi internasional dalam perjanjian internasional, kemudian prinsip internasional bahwa pengadilan Indonesia sulit dalam mengadili karena tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku perbuatan hukum akibat perbuatan hukum transnasional. Jadi yang berlaku adalah prinsip internasional dalam hal ini. Kemudian ada juga yang dikenal dengan prinsip personal, bahwa prinsip ini bagi warga negara memiliki perlindungan hukum untuk melindungi negaranya dan negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukan. Prinsip subjektif teritorial, keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan. Prinsip objektif teritorial, tempat perbuatan sangat merugikan bagi negara. Tempat di mana perbuatan itu dilakukan, maka objektif teritorial berlaku. Ya, prinsip ini berlaku dan negara tersebut dapat menghukum atau mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Kemudian prinsip pasif nationality, jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku, prinsip aktif pasif dan aktif nationality berdasarkan kewarganegaraan pelaku, prinsip protektif keinginan negara untuk melindungi negaranya dari kejahatan. Nah, dalam hal ini kita membahas terkait yurisdiksi dunia. Yurisdiksi dunia maya itu seperti apa, Bu? Bagi kejahatan maya adalah bahwa seorang terdakwa tentu dapat dikenai sanksi pidana hampir di semua yurisdiksi, di mana ada sambungan internet. Negara atau pemerintah dapat memutuskan di mana untuk menuntut pelaku kejahatan. Nah, kejahatan dapat dilakukan dimanapun terdakwa berada, di mana korban berada, dan semua yurisdiksi secara elektronik telah terkena tindakan. Sering saya ditanya, Bu, kalau korbannya ada di suatu negara lain, kemudian pelakunya ada di Indonesia, bagaimana yurisdiksi pilihan itu seperti apa ya? Bagi kejahatan maya adalah bahwa seorang terdakwa tentu dapat dikenai sanksi pidana hampir di semua yurisdiksi di mana ada sambungan internet. Ya pasti kan di Indonesia ada sambungan internet. Di luar negeri korbannya ada sambungan internet. Negara atau pemerintah dapat memutuskan di mana untuk menuntut pelaku kejahatan online karena kejahatan dapat dilakukan di mana terdakwa berada, di mana korban berada, dan semua yurisdiksi secara elektronik telah terkena tindakan terdakwa. Jadi dari kesimpulan ini bahwa
bahwa tadi kan kita mengenal jurisdiksi teritorial, jurisdiksi nasional, aktif maupun pasif, kan bisa kita katakan bahwa ini bisa dituntut di Indonesia, meskipun korbannya ada di negara lain. Namun negara lain juga bisa melakukan tuntutan karena di mana korban berada di negara lain, gitu, terhadap perbuatan pidana yang dilakukan di dunia maya. Yang penting ada sambungan internet. Oke, selanjutnya yurisdiksi perdata. Yurisdiksi diri kehadiran fisik dan kontak minimum bahwa di mana orang itu secara fisik berada dalam yurisdiksinya. Yurisdiksi di ruang maya sifatnya kontak di internet. Kontak seorang terdakwa dengan forum mungkin seluruhnya bersifat online dan kontak fisiknya dengan forum mungkin tidak ada. Konteks pada halaman web sebagai yurisdiksi. Yurisdiksi cyber baik pidana maupun perdata menggunakan yurisdiksi universal menjadi pilihan menggunakan teori Derameter menentukan lokus dari terjadinya peristiwa pidana. Jadi melihat prinsip universal. Kalau kita lihat lagi prinsip universalnya seperti apa? Prinsip universal yurisdiksi universal itu untuk mengadili tindak kejahatan tertentu yang disepakati secara universal seperti apa. Oke. Dalam tugas minggu ini kepada seluruh mahasiswa KIK angkatan 26 itu wajib membuat proposal penelitian terkait jurisdiksi, terkait masalah hukum cyber. Dalam hal ini misalnya kalau Pak Nana ingin membahas etley, mohon pada proses pembahasan etley itu apa saja kategori kategori merupakan perbuatan pidana terkait penerapan etley seperti itu. Kemudian Pak Agus kemarin mendiskusikan bahwa beliau akan melihat menganalisis terjadinya kasus di mana masuknya menghack media sosial yang dimiliki pemerintah, yang dimana membuat informasi yang bersifat hoax. Jadi seperti apa pengaturan pidananya? Nah, begitu. Nah, nanti dibuatkan dalam satu proposal penelitian, kemudian ada pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Dalam hal ini saya sudah memasukkan beberapa hal di Mas UI, nanti tolong dibuka Mas UI-nya, kemudian Anda bisa melihat tentang apa-apa saja yang bisa diupload dalam tugas Anda, ya. Artinya link ini, ya, link YouTube nanti dalam proses presentasi saya ini akan saya masukkan di Mas UI, dan Anda semua harus mengupload tugas, ya, mungkin saya batasi sekitar minggu keberapa ya, paling nanti saya akan batasi, ya. Kita ada 3 pertemuan nanti ke depan, jadi ada 3 kali lagi, dan otomatis tiap-tiap mahasiswa tiap minggunya akan melakukan presentasi, ya, di pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Dan itu harus diupload di Mas UI tugasnya, itu mungkin sekitar paling lambat 5 April 2022. Tugasnya diupload 5 April, namun presentasinya itu dilakukan bagi mahasiswa. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan bertemu via asinkronus. Nanti minggu selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.